Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahlan wa marhaban bi tullabil ilmi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Nas'alullaha azza wa jalla ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. نعم أيها الأحبة الفضلاء، نواصل درسنا مع كتاب مقررات التأهيل الفقهي على مذهب الإمام الشافعي. الحمد لله انتهينا من الكتاب الأول ونحن الآن في الصدد وفي خلال شرح كتاب فقه العبادات. عرفنا أن العبادات 4 أشياء، وهي أن الفقه 4 أشياء: العبادات والمعاملات والأسرة والجنايات والحدود. وندخل في العبادات 4 أشياء: الصلاة والزكاة ثم الصيام والحج. ونحن نشرح الصلاة وبدأنا بكتاب الطهارة. لماذا دخلنا كتاب الطهارة؟ لأن الصلاة شروطه ما هي؟ لابد من الطهارة. نعم. ودخلنا في تعريف الطهارة، وكذلك الشيء الذي يتطهر منه الإنسان، ما هي الآلة التي نتطهر به، وهي المياه. وشرحنا أقسام المياه، وعرفنا أيضا الحدث. لماذا درسنا في الحدث؟ لأننا دخلنا في الوضوء. نعم. والوضوء لا يجب علينا الوضوء إذا أردنا الصلاة إذا لم يوجد حدث. إذا لم يوجد حدث مباشرة نصلي بدون وضوء. لكن إذا وجد الحدث الأصغر، ما هي الحدث الأصغر؟ مثل الذي خرج من السبيلين، البول والغائط، ثم ودرات أيضا. ما معنى الدرات؟ كنتون. نعم. أيضا من الذي خرج من السبيلين. عبد الله يضحك عندما سمع كنتون. نعم. ثم زوال العقل والنوم، زوال العقل أو النوم. نعم. والخلاف هو مس البشرة، مس البصر، مس الرجال للمرأة. ثم دخلنا بالأمس في أي شيء؟ لم نبدأ في مس الخفين. قبل مس الخفين الوضوء. نعم. الوضوء عرفنا شروط الوضوء. نعم. أهم شروطه لابد أن يكون مسلما ومميزا، تمييز، وكذلك عدم الصارف وعدم المنافي وعدم المانع الذي يمنع الوضوء للدخول، وكذلك دخول الوقت لدائم الحدث. نعم. وأهم فروض أركان الوضوء ما هو؟ نعم. أهم فروض أو أركان الوضوء: الأول النية. نعم. ثم الثاني غسل الوجه، غسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، والأخير ترتيب ثم الموالاة. 7 أشياء، زد واحد وهي الموالاة، ودرسنا هذا مع دليله. ثم عرفنا أيضا سنن الوضوء مثل السواك. وماذا أيضا سنن الوضوء؟ مثل ماذا؟ التسمية، غسل الكفين، المضمضة، الموالاة. إن قلنا هذا ركن، مسح جميع مسح الأذنين، التثليث، تيامن، والذكر بعده. نعم. نحاول أن نحفظ الشروط والفروض والسنن. لماذا نحفظ هذه الأشياء؟ تحفظ. Ini sangat penting untuk dihafal, karena nanti kita akan buka kitab-kitab besar itu tidak akan keluar poin-poinnya. Jadi ketika baca kitab besar, oh poinnya ini ke sunnah-sunnah wudu. Oh poinnya ini jangan sampai ketika bahas madmadah, oh ini wajib, rukun atau enggak ya. Ketika bahas mashu jami'ir ras ini bingung, ini wajib, rukun wudu atau enggak. Nah, dan seterusnya. Ketika bahas taslis, misalnya ini wajib atau tidak. Nah, yang sering putus yang besar itu ya. Nah, kalau putus itu rasanya habis suaranya.
Baik, الآن ننتقل إلى المسح على الخفين. Sebenarnya ini adalah bab masih tentang wudu. Apakah pembahasan ghuslur rijlain itu selalu kita mencuci caranya? Apa selalu disiram? Atau ada waktu-waktu yang tidak harus disiram, boleh untuk sekedar dibasuh, dan bukan kakinya yang dibasuh tetapi bungkus kakinya alias khuf atau kita boot ya, sepatu boot. Sebelum kita masuk ke al-masah alal khufain, apa perbedaan antara masah dengan ghusl? Ghusl apa? Apa perbedaan masah dengan ghusl? Al-masah Ba'da apa? Ba'dal ma. Perbedaan antara masah dengan ghusl, kita bilang kalau ghusl itu disiram. Lamun masah pokok sabakat si air sekedip, langsung kita usap. Itu kalau masah. Makanya kalau kepala mashun atau ghuslun. Kalau ghuslun baik centong tumpah. Nah ini harus ghuslun namanya. Nah kalau wajah misalnya masah atau ghusl, debol kanggo menit bit air terus yang menit muan. Tidak boleh, harus ditumpah airnya, disiram, dipercikkan. Itu namanya ghusl. Satu mood tentu moodnya kita mood kecil. Mood Nabi SAW belit dan kita ambil pakai satu tangan. Sedikit-sedikit, dendek sampai penuh. Sedikit kemumur, sedikit kita masukkan. Dan di antara kesalahan orang Indonesia adalah berwudu pakai semprotan. Apa? Marakis preno. Yasin berwudu. Itu karena saking ininya di Masjid Nabawi, saking jauh tawesin sampai jauh semprotan. Ini ide yang cemerlang tetapi tidak sah. tidak sah karena syarat untuk muka itu harus digosel, harus air. Harus ada air yang nimbrung lah istilahnya, numpuk. Dan sekedip air tusam. Nah, paham insyaallah perbedaan antara ghusl dengan masah. Nah, jadi kalau masah jangan nanti sepatunya dicuci juga. Jadi sekedar pokoknya searah air. Begitu juga rambut. Ini sebagian Anda lihat dia ambil air langsung tumpah air. Caranya adalah kita ambil air lalu kita percikkan. Makanya kita usap. Ini namanya usap, bukan ambil air yang banyak lalu tumpah sampai basah kelamin dan seterusnya. Banyak yang masih seperti itu. Dia menganggap yang wajib itu ghusl. Nah, apa dalil al-masah ala al-khufain? Di antaranya adalah orang yang mengatakan apa? Di antaranya mengatakan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Jadi masah juga ke kaki kalian, bukan wa arju lakum. Nah, ada dua qiraah di sana, ada wa arjulikum wa arjulakum. Nah, wa arjulikum, kalau wa arjulikum berarti kembalinya ke kemana? Ke wamsahu. Nah, baik. Di sini muallif menyebutkan ada beberapa poin penting. Al-mashu 'alal khuffain, beliau membahas yang pertama tentang al-muddah. Kita ngerti insyaallah kapan masuk al-khuffain dan muddah. Seberapa lama kita boleh membasuh 'alal khuffain? Tidak selama-lamanya. Nah, anden lamun lek tenden sak telih lalu lagu anden lek Saudi telihnya luar biasa. Nah, di sana kadang-kadang
syak, sangat susah sekali terbuka sepatu. Dan sepatunya memang bukan sepatu yang biasa, sepatu boot. Ini sepatu yang besar dan menutupi. Dan surutnya, apa syaratnya? Apa setiap sepatu kita bisa basuh? Mana nja sepatu pucal, kanggon kita basuh sepatu pucal misalnya. Al-qadar, ya, beremben dan terbasuh. Benengkah al-mubtilat, pembatal. Ini hal-hal penting yang sangat perlu diketahui. Di kitab ini, Matan Takrib disebutkan cuma beberapa sedikit saja tentang masalah tayamum. Bisa dibilang cuma 3 baris doang. Masalah masah alal khufain, bukan tayamum. Masalah alal khufain tinggal 3 baris, tetapi poinnya cukup di sana. Lumayan menyebutkan muddah ada, syarat juga ada, al-qadar dan juga pembatal lengkap. Masya Allah, dengan 3 baris lengkap semuanya. Taib, kita masuk al-muddah. Apa kata muallif di sini? Lil musafir 3 ayyam bilayaliha. Lil mukim yaumun wa laylah. Tubda al-muddah min nihayatil hadas ba'da al-lubsi nihayatin naumi mathalan. Jadi masah alal khufain ini tergantung kondisi. Jangan mengatakan masah alal khufain ini hanya bagi orang yang musafir. Tidak. Bagi orang yang tidak musafir juga boleh. Dan ini ada hadisnya. Ada di Umdatul Ahkam tidak? Tentang masah alal khufain. Apa yang antum ingat tentang masah alal khufain di Umdatul Ahkam? Bab masah alal khufain. Seingat-ingatnya. Yang riwayat muttafaq alaih pasti ada di sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Naam, famasaha alaihima. Di sini ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur sama sahabat. Sahabat dulu menegurnya, mele nembait, Rasulullah yang wudu tian. Mele leka terus. Sepatu Rasulullah naik lekaan. Fa ahwaitu li anza'a khufaihi. Mele leka sepatu. Faqala Rasulullah da'huma utrukhuma. Ndotane bae. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena saya memakai dia dalam waktu pas saya masih suci atau khufnya masih suci, tidak najis. Nah, ini di antara dalil bolehnya kita masah alal khufain. Mungkin saat itu sedang sangat dingin. Tidak dingin juga tidak boleh. Nanti kita akan membaca syarat-syaratnya. Nah, di antara hadis-hadisnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masah alal khufi wa asfalahu. Ini hadis yang dhaif. Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zahiri kaffaihi. Di antaranya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana 3 ayyam wa layaliyahunna illa min janabah walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ini dalil lil musafir 3 ayyam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Melarang untuk membuka khufnya selama berapa? 3 hari. 6. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylah lil mukim. Riwayat Muslim. Berarti ini dalilnya sangat kuat sekali. Musafir 3 hari, untuk mukim 1 kali 24 jam. 1 hari. Misalnya sekarang antum mau pakai khuf, bukan sepatu yang biasa. Khuf yang memang sepatu kulit tidak tembus ini air, tidak tembus nanti menutupi semuanya. Maksudnya tidak tembus air juga ya. Menutupi sampai di atas mata kaki. Kita baca syaratnya. Yang sepatu yang sesuai syaratnya antum pakai, antum wudhu dulu, sudah berwudhu antum pakai khuf. Nah, batalnya otomatis besok. Batal apa? Bukan batal wudhunya, tetapi batal masah alal khuf. Besok kalau lewat jam segini, antum batal wudhunya, harus dibuka khufnya, harus
dibasuh. Nah, harus dibasuh. Baik. Bagaimana cara kita menghitung muddah? Bagaimana cara menghitung apa? Muddah. Tubda al-muddah min nihayatil hadas ba'da al-labsi atau ba'da al-lubsi? Yang benar apa? Labas. Labisa yalbasu atau labasa yalbisu? Labisa yalbasu, labsan atau lubsan? Lubsan. Kalau labsan artinya yalbisun al-haqqa bil batil. Nah, yalbisun al-haqqa bil batil apa maksudnya memakai? Memakaikan? Tidak. Yalbisun al-haqqa bil batil artinya mencampur adukkan. Nah, labsun, kalau labsun artinya berarti dia campur adukkan antara yang benar dan hak. Tercampur, tidak jelas jadinya. Sedangkan ini ba'dal lubsi. Yang benar di sini adalah ba'da al-lubsi. Nah, setelah demen tuah kado, misal nane kita sudah wudu, kita punya khuf, yaitu sepatu yang sesuai syarat-syaratnya. Nah, kapan dihitung 1 kali 24 jam? Demen kado, bukan dari wudunya. Wudu misal lone setelah subuh atau ketika subuh kita wudu. Dia teman kado khuf, belum dihitung. Nah, sampai nane masih nuduk. Yang pot mulai kado khuf. Kita jalan kemana-mana pakai khuf. Nah, kalau kita seperti itu berarti jam 8 kita mulai pakai, di situ mulai dihitung jam 8. Batalnya otomatis besok jam 8. Ini kalau terus dipakai. Lagu nane mungkin tidak terus dipakai sepatu bot. Sepatu seperti itu tidak mungkin. Karena naik masjid tidak mungkin pakai itu. Pasti akan lepas. Nah, makanya sangat jarang sekali pada zaman sekarang ini orang yang terus-terusan sampai memakai sepatu yang seperti ini. Baik. Kita lanjut ke asyurut. Apa syarat dari sepatu yang kita pakai itu? Kapan dia disebut khuf yang sesuai di hadis? Yang pertama, kaunuhu satiran mahalla al-fard. Apa maksudnya mahalla al-fardi? Fardu apa maksudnya? Mahalla al-fardu ketika ghuslur rijlaini. Ketika ghuslur rijlaini, apa yang wajib dibasuh? Apa yang wajib dibasuh? Dari rijlain ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ada sepatu yang di bawah mata kaki? Lebih banyak sekali, dan yang tidak menutupi mata kaki itu banyak sekali. Nah, yang kedua, lubsul khuffi ba'da kamali tuhrin wah ta'udu, atau tidak dalam keadaan hadas asghar dan tidak dalam keadaan hadas akbar. Lamun seda wudu yang put pakai khuf belum boleh untuk mengusap di khuf, harus dibuka dulu dan wudu biasa. Yang ketiga, yumkin tatabu'ul masyi alaihi. Tatabu'ul masyi artinya harus sengkuat khuf. Dari sini para ulama berbeda pendapat tentang masalah kaos naik, kaos kaki. Nah, bukan kaos mangga, Syekh. Nah, sebagian mengatakan dan sebagian tulab bermudah-mudahan. Safar jok STDI misal untuk ya, Masya Allah selaku mengusap alal khiza. Nah, naik kapal mengusap di atas sepatu saja, abot dan leka sepatu. Nah, ternyata dia dulu ngikut-ngikut saja, masih belum masuk i'dad. Masya Allah setelah baca syarat-syaratnya, harus tersuci dulu. Kita nggak sadar dulu pakai sepatu atau sebelum berangkat pakai sepatu itu belum wudu ternyata. Syaratnya Masya Allah. Nah,
Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Mumti. Masalah harus kuat tekadulam, Pak. Karena khuf zaman Arab itu tidak dinamakan khuf, lamun dek tahu tekadu lalu lampat. Kalau dia tidak dipakai untuk pergi safar, untuk pergi perang, untuk pergi berdagang, itu bukan khuf, hanya sekedar jawrab. Dan jawrab pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bukan dianggap sebagai khuf. Nah, dari sini jangan kita sampai bermudah-mudahan. Kaunuhu tahiran, dan khuf ini juga harus tahir. Nah, walaupun nanti terkena najis, pernah terkena najis tapi kita cuci, tidak apa-apa. Jangan terkena najis berarti harus dibuka, enggak. Yang penting nanti dicuci. Kaunuhu yamna'u ma'an. Nah, di sini yang disebutkan Habib tadi harus apa Habib? Harus tidak boleh masuk airnya. Nah, sepatu zaman now ada yang tidak bisa masuk air. Nah, banyak sekali, kebanyakan sepatu kita masuk airnya. Tentu ini diantara dalilnya adalah dilihat khuf zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari kulit dan tidak membuat air masuk. Kalau zaman sekarang kira-kira khuf yang cocok sesuai syarat itu kayak apa? Sepatu bot yang dipakai untuk ke sawah. Kalau terus-terusan pakai ini, Agil boleh tidak buka sepatu antum, tapi bisa tidak masuk masjid itu? Tidak bisa. Nah, boleh-boleh saja masuk masjid antum bersihkan, tetapi secara al-adah antum dikira menghina masjid. Kalau dulu masjidnya belum keramik, belum lantai, pada zaman Nabi SAW mereka pakai sendal, nggak apa-apa masuk, dan kebanyakannya pakai sendal. Semuanya pakai sendal karena langsung debu di masjidnya. Tayyib. Ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, kaunuhu satiran. Kaunuhu satiran. Apa arti satir? Harus menutupi. Nah, dari sini memang khilaf juga para ulama tentang memakai sepatu-sepatu biasa ini termasuk khuf atau tidak. Nah, di sini bisa kita tahu yang pertama mahal khilafnya. Nah, tapi ini adalah kalau dulu mazhab jumhur. Di antaranya pada zaman sekarang adalah Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan harus menutupi semuanya, mahalul fardi minimal, yaitu melewati Ka'bain. Tetapi di antaranya Syekh Utsaimin annahu la yushtarat an yakuna al-khuffu satiran li mahalli al-fardi. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan tidak apa-apa, tidak menutupi. Ini yang dipakai untuk menggunakan langsung membasuh khuf pada zaman sekarang. Allah Ta'ala alam, yang lebih ihtiyat memang kalau terjadi khilaf seperti ini, kita berusaha untuk apa? Lebih baik apa? Sikap kita yang paling baik. Bukan masalah hukumnya, tetapi sikap kita. Sikap kita adalah lamun tekadu sepatu biasa, ya asalnya gusel saja. Karena masuk halal khufain ini tidak wajib. Nah, itu sekedar boleh saja, untuk tidak memberatkan saja. Tetapi yang kalau mudah kita buka sepatunya, bismillah. Kita safar jauh-jauh, kita buka sepatu kita. Kalau mungkin tidak ada orang yang terus-terusan mau pakai sepatu dan seterusnya, insyaallah. Taib, al-qadar. Apa arti al-qadar? Ukuran atau seberapa banyak yang akan kita basuh. As-sunnah mashu 'ala al-khuffi wa asfalahu khututan marratan. Ini yang sunnahnya, yang lengkapnya, membasuh atas dan juga membasuh bawahnya. Tetapi yang sekedar qadrul wajib, ya, yang dibasuh untuk untuk sekedar menjatuhkan kewajiban, aqallu mashin fi mahallil fardi bi zahir a'lal khuffi. Ya, andena ni naik pojok atas mahallul fardi engkah Ka'bain. Berarti yang wajib sampai
di sini saja, sekali saja. Sekali. Jangan dikiaskan ke wudu. Dibasuh 1, 2, 3. Nah, karena masahnya di sini disebutkan di dalil-dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau menyebutkan bahwa tidak menyebutkan taslis, Apa arti taslis? Tiga kali. Berarti sekurang-kurang harus sampai qadrul wajib a'lal khuffi. Tapi sunnahnya, karena disebutkan juga di hadis yang kita bacakan tadi di Bulughul Maram, bahwa Rasulullah SAW juga membasuh a'lal khuffi wa asfalahu. Jadi apa yang membuat dia sunnah yang bawah? Karena perkataan Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi aula bil masah." Kalau agama itu cukup memakai akal saja, nggak perlu dalil, yang pantas untuk dibasuh adalah bawahnya. Tetapi dari sini perkataannya berarti bermakna yang wajib untuk dibasuh sekedar atasnya saja, bukan bawahnya. Karena secara akal ya yang kotor itu yang bawah, harusnya yang bawah yang tapi bisa juga dilawan sama akal. Kan yang bawah ini kotor, kalau kita sekedar usap berarti tangan kita juga kotor. Nah, ini kalau kita lawan-lawanan memakai akal. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang al-masah 'alal khuffain. Intinya adalah al-masah 'alal khuffain bukan wajib dan juga bukan sangat dianjurkan. Bukan. Dia hukumnya boleh. Nah, al-mubah. Terus yang kedua al-muddah. Kalau kita musafir boleh hanya 3 hari. Kalau kita mukim sehari semalam. 1 kali 24 jam. Syaratnya harus satir, harus setelah tuhur, dan yumkin at-tatabu, dan khufnya juga tahir, dan yamna'al al-ma. Al-qadar, ada qadru sunnah, ada qadrul al-wajib. Qadru as-sunnah yaitu atas bawah, khututan marrah. Khutut artinya sekali usap, bukan khututain. Kalau khututain balik lagi. Nah, sekali saja, sekedar menjadi tanda. Nah, kita pindah ke al-mubtilat. Mubtilat al-masah 'alal khuffain adalah yang pertama, yang paling besar adalah inqidha al-muddah. Wah tak berajah muddah tadi, lamun mukim sehari semalam. Kalau al-musafir 3 ayyam. Idza kunna mukimin intaha yawmun wa laylah mubasyarah nanzi' al-khuff wa yajib alaina al-wudu idza aradna as-salah. Nah, wa naz'ul khuffi aidan idza naza'na al-khuff khalas لا يجوز. نحن نلبس الخف الآن في الساعة 8 ثم في الساعة 12 ننزع الخف. هل يجوز أن نلبس مرة أخرى ونمسح؟ لا يجوز. لابد من الوضوء وغسل القدمين. ومن المبتلات أيضا الجنابة. لا يجوز أن تغتسل من الجنابة وأنت أما الرجال فقد تمسح. لابد أن تنزع الخف لأن مسح الخفين فقط للحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر لابد من نزع للغسل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حياكم الله. وسأذهب إلى بنك BSI. طيب، هذه هي بعض الأشياء التي لابد أن نعرفها في مسألة المسح على الخفين. ولمن أراد أن يتقن هذا الأمر أنا أنصح أن يحفظ متن الزبد في فقه Imam Syafi'i. Di sini disebutkan, ana bacakan ya, dan memberikan pengertian sedikit. Rukhissa fi wudu'i kulli hadiri yauman wa lailatan walil musafiri. Sini bait pertama menyebutkan rukhissa. Berarti ini adalah rukhsah. Waalaikumsalam. Mahlan ya Ustaz. Ma'assalamah ya Ustaz.
Nah, rukhsah walil musafiri fi safaril qasri ila thalathi ma'a layaliha minal ihdathi. Di sini menyebutkan apa? Bab apa yang contoh? Bab al-muddah, 2 bait. Fa in yashukka fi inqida'i ghasala wa syartuhu al-lubsu bi tuhrin kamula. Fa in yashukka fi inqida'i ghasala. Kalau ada keraguan, wah entah selesai muddahnya apa? Masih lebih baik dibasuh dan dibuka. Nah, membahas tentang syaratnya wa syartuhul lubsu bi tuhrin kamula. Syarat pertama harus tuhur kamil. Yumkinu masyu hajatin alaihima, bisa diajak berjalan. Wasatru lirrijlaini ma'kabaihima. Nah, asatir wal fardu. Nah, ma al wajib. Al qadrul wajib wal fardu mashu ba'di ulwin wa nudib. Al wajib faqat ba'du ulwin. Yani al a'la wa nudib wa sunnah lil khufi mashu sufli minhu wal akib. Nah, ila al wara. Ila al akib huna apa? Tumat. Ya, tumat. Wa ada musti'abihi wa yukrah. Ada musti'abihi wa yukrah al-ghuslu lil khufi wa mashun karrarah. Mubtiluhu, berbicara tentang pembatalnya. Khal'un, pembukanya. Wa muddatul kamal, selesai muddahnya. Faqadamai kaksil wa mujibuk tisal, dan semua yang hadas akbar. Mujibuk tisal yang membuat wajib mandi. Nah, lamun tersusah hafalan sa oleh petani yang ada di sini di kitab ini, enak kita lakukan pakai yang ini. Rukhissa fi wudu'in kulli hadiri yawman wa laylatan walil musafiri fi safaril qasri ila thalathi ma'a layaliha minal ihdathi fa in yashukka fi inqida'i ghasala wa syartuhu al-wudu' bi tuhrin kamula yumkinu masyu hajatin alaihima wa satru lirrijlaini ma'kabaihima wal fardu mashu ba'di ulwin wa nudib lil khuffi mashu sufli minhu wal akib wa adamu isti'abihi wa yukrah al-ghuslu lil khuffi wa masun karrara mubtiluhu khal'un wa muddatul kamal faqadamai kaksil wa mujibu iktisal. Nah, hal hunaka su'al fi al-masah ala al-khuffain? Karena biasanya kalau berbicara tentang masah ala al-khuffain sering menjadi agak buyar ingatan-ingatan kita kalau berbicara tentang al-masah ala al-khuffain. Kita pindah ke tadribat ya. Nantakil ila at-tadribat fi al-masah ala al-khuffain. Fahimna insyaallah Syekh Abdullah. Sahal insyaallah Ustaz. Alhamdulillah fi Umdatul Ahkam laysa kathir jiddan an hadis al-masah lil khuffain. Karena aksar al-hadis laysa muttafaq alaih. Kebanyakan hadis-hadis tentang masah lil khuffain tidak muttafaq alaih, cuma sedikit yang muttafaq alaih. Di Umdatul Ahkam cuma yang muttafaq alaih saja. Dari halaman 98 nomor 35. Nomor 35. Kemarin kita sudah selesai bab al-wudu. Ini masih sambungan al-wudu sebenarnya, al-masah alal khuffain ini. Wudu dengan cara mengusap kedua kaki. Aslinya adalah membasuh, al-ghasl laisa al-masah. Nah. Taib, iqra ya Syekh Habib 35. Wa adkhalaha al-khuffa ghasala al-yusra yasih atau la yasih? La yasih. Limadha? Apa yang kurang dari syaratnya? Kamal at-tuhur. Kalau ini kurang kamal, kenapa? Nah, wa adkhala al-khubs tsumma ghasala al-yusra. Harus seduanya harus sama-sama suci.
Ini sekek suci dulu. Nah, yang pertama langsung harus keduanya suci, baru dimasukkan ke dalam khuf. Nah, yang ketiga 6. Tawadda'a wa masaha khuffihi al-mukhraq. Apa arti al-mukhraq? Again? Berlubang. Nah, apa hukumnya? La yasih. Nah, karena dia sudah hilang syaratnya. Tafadhal Ustaz. توضأ ومسح على حفه ثلاثة أيام وهو مسافر. وهو مسافر. توضأ ومسح على حفه 3 أيام وهو مسافر. Sah nggak wudhunya sekedar masah? Ya sah, karena sesuai syaratnya. Abdullah. Igtasala. Nah, ini berarti sudah masuk ke bab al-ghusl. Sudah masuk ke bab al-ghusl dan kita belum masuk ke pembahasan al-ghusl. Nah, insyaallah pembahasannya nanti ya, insyaallah. Sekarang mungkin kita cukupkan sampai al-masah ala al-khuffain saja. Nah,